Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Bapak Ibu hadirin dan hadirat sekalian yang dirahmati Allah, pada malam hari ini sebagaimana biasa dilaksanakan kultum sebelum tarawih. Nah, pada malam hari ini insya Allah kultum kita cukup spesial ya. Kebetulan ada tamu ya, salah seorang ulama dari Palestina. Beliau mukim di Yordania. Bapak Ibu hadirin dan hadirat sekalian, di bulan Ramadan kali ini Basnas Republik Indonesia bekerja sama dengan Majelis Ulama Indonesia mengundang 13 ulama, ada yang dari Saudi, ada yang langsung dari Palestina, dari Gaza, ada yang dari Yordania. 13 orang ulama ini disebar di seluruh Indonesia. Nah, kebetulan yang bertugas di Bandung Raya, yaitu yang ada di depan kita, Syekh Ibrahim Mahmud. Beliau aslinya Palestina, tapi tinggal di Yordania. Jadi sekitar tahun 86 orang tuanya termasuk yang terusir dari Palestina, kemudian hijrah ke Yordania dan beliau lahir di Yordania. Adapun tujuan dari kedatangan para ulama ini adalah yang pertama, ingin memberikan informasi yang benar, informasi yang aktual terkait dengan perkembangan yang ada di Palestina sampai hari ini. Kemudian yang kedua, ingin memberikan pemahaman yang benar kepada kita semua, bagaimana sikap kita sebagai kaum muslimin untuk membantu dan mendukung saudara-saudara kita di Palestina yang hari ini mereka sedang mengalami kesusahan. Hari ini mereka sedang dijajah oleh penjajah Yahudi Israel. Nah, pada malam hari ini insya Allah beliau akan memberikan informasi dan juga pemahaman tentang permasalahan yang tadi saya sampaikan. Beliau akan berbicara dalam bahasa Arab dan insya Allah nanti akan saya translate, akan saya jelaskan ke dalam bahasa Indonesia. Tafadhol ya Syekh. Bismillahirrahmanirrahim. نحمدك ربي وبك نستعين ونصلي ونسلم على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد النبي المجاهد الشهيد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم وبعد. Setelah beliau memuji Allah Subhanahu wa taala dan bersolawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, solawat yang disampaikan kepada Nabi kita Imam Al-Mujahidin yang telah membawa agama ini kepada kita semuanya. ونحييكم بتحية الإسلام. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Beliau memberikan salam Islam, yaitu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ونحيي شعبنا الصامد في غزة وفي فلسطين في حربهم التي يقدمون فيها شلالا من الدماء الزكية العطرة، ونقول سلام عليكم، سلام عليكم بما صبرتم ورابطتم وثبتتم في وجه الطغيان، سلام
على أرواح شهدائنا وأطفالنا الأبرياء وأهلنا المظلومين. Kita juga mengucapkan salam kepada para pejuang saudara-saudara kita di Palestina, saudara-saudara kita di Gaza, yang hari ini sampai hari ini mereka berjuang. Mereka telah mempersembahkan darah-darah suci mereka untuk mempertahankan tanah Palestina, mempertahankan Masjidil Aqsa, dan mempertahankan jiwa-jiwa mereka. Mereka berjuang sampai hari ini, mereka berjihad sampai hari ini. Kita ucapkan salam kepada mereka, mereka yang memiliki jiwa yang kokoh, jiwa yang teguh, dan mereka yang bersabar menghadapi ujian dan cobaan yang berat. سلام على أرواحكم التي ستحلق يوما في سماء قدسنا وأقصانا محررا مطهرا من دنس قاتليكم. Salam kepada mereka yang telah mempersembahkan ruh-ruh mereka, jiwa-jiwa mereka yang suci dari keganasan para penjajah Yahudi. سلام على دمائكم الزكية التي ستلعن كل قاتل مجرم وكل متخاذل جبان مدع للإنسانية. Salam bagi anda semua, wahai ahli Palestina, ahli Gaza, yang telah mempersembahkan darah-darah suci, yang telah akan melaknat para penjajah yang telah menjajah mereka dan telah menyebabkan terbunuhnya banyak korban di antara mereka. رمضان في غزة، كيف يكون رمضانا في غزة وما الذي يحصل في غزة الآن؟ يفطر الصبي الصغير على ماء ويتسحر على ماء إن وجد. الصبي في غزة حلمه أن يجد رغيف خبز ليأكله، حلم الأم أن تجد حليبا لابنها الرضيع لكي تسكته لأنه طيلة اليوم يكون باكيا من شدة الجوع. Bagaimana saudara-saudara kita di Gaza hari ini mereka melaksanakan ibadah saum di bulan Ramadan? Bagaimana keadaan mereka? Beliau mengatakan anak-anak kecil mereka ketika sahur hanya meneguk beberapa tegukan air, itu pun kalau ada air itu, sehingga keinginan atau angan-angan anak-anak kecil yang ada di Gaza, mereka tidak punya keinginan apa-apa, tidak punya angan-angan yang macam-macam, kecuali keinginan dan angan-angan mereka hanya ingin mendapatkan satu biji roti kering saja yang bisa mereka makan untuk menutupi rasa lapar mereka. Seorang ibu tidak memiliki keinginan yang lebih kecuali ingin mendapatkan air susu yang bisa diberikan kepada anak-anaknya yang sedang menyusui. Mereka sedang kelaparan yang luar biasa karena mereka tidak mendapatkan makanan yang bisa dikonsumsi. مجازر تلو الأخرى تحصل مع أهلنا في غزة، وبعد حصيلة 160 يوما منذ العدوان على أهلنا في غزة، وراح ضحيتها 31,000 شهيد، منهم 72% من الأطفال والنساء، ومنهم 72,000 هم من المصابين والجرحى فقط. تخيلوا. Hari ini di Gaza, hari demi hari pembunuhan demi pembunuhan terjadi
kepada saudara-saudara kita. Korban demi korban terus berjatuhan, jumlahnya sangat banyak. Puluhan ribu mereka mati syahid menjadi korban, ada yang terluka. Dan di antara mereka ada yang tidak bisa diobati, tidak bisa ditangani karena kondisi mereka sangat mengkhawatirkan dan kondisi mereka dalam kondisi yang sangat darurat. Sekitar 75% mereka yang meninggal dan syahid adalah wanita dan anak-anak. اليوم حصلت مجزرة تسمى مجزرة الطحين، حيث أن الغزيين تجمعوا عند دوار يسمى دوار الكويت لكي يأخذوا الطحين، وهذا الطحين يعني يصنعوه لصنع الخبز، يستخدموه في صنع الخبز وهكذا. وإذ أنهم تجمعوا ووصلت المساعدات، وإذ أن اليهود الملاعين قد قصفوهم وهم يحملون الأكياس حتى اختلط الطحين بالدماء. Beliau mengatakan pagi ini, hari ini, pagi hari ada kejadian yang sangat menyedihkan kita semua, di mana saudara-saudara kita di Gaza, mereka sedang menunggu bantuan alat untuk membuat roti. Mereka sedang menunggu ketika alat untuk membuat roti itu datang, kemudian mereka mengantri mau mengambilnya. Tiba-tiba tentara Yahudi itu menjatuhkan bom kepada mereka dan ratusan orang meninggal dunia, sehingga alat pembakaran roti itu bercampur dengan darah karena kebiadaban tentara Yahudi laknatullah alaihim. الآن نريد أن نسأل سؤالا مهما: ما الواجب على أهل أندونيسيا وما الواجب على الأمة الإسلامية أن تقدم لأهلها في غزة لكي تنصرها وتعينها على الظلم الحاصل من قبل العدوان الإسرائيلي؟ Saya ingin menyampaikan satu pertanyaan. Apa kewajiban kita kaum muslimin di Indonesia ketika melihat saudara-saudara kita di Gaza yang menderita? Apa kewajiban umat Islam? Apa yang harus kita lakukan? Pada kesempatan ini beliau akan menyampaikan poin-poin penting apa yang menjadi kewajiban kita sebagai umat Islam untuk membantu saudara-saudara kita yang hari ini sedang tertindas. أولا سلاح المقاطعة الاقتصادية، كيف نعين عدونا في قتله لأخينا؟ نحن نعينه إذا اشترينا من تلك المنتجات التي تدعم الكيان الغاصب وتمده بالمال لكي يشتري أسلحة وصواريخ ليقصف بها أهلنا في غزة. وتدعيما لذلك فقد أفتى مجلس العلماء الأندونيسي بتحريم الشراء من تلك المنتجات قطعا. Bapak Ibu sekalian, kewajiban kita yang pertama adalah kita memastikan yang disebut dengan boykot produk-produk yang dibuat oleh perusahaan-perusahaan yang terafiliasi kepada Israel. Kita tidak boleh membeli barang-barang mereka. Mengapa kita tidak boleh membeli barang-barang mereka? Karena ketika kita membeli produk-produk itu, barang-barang yang dibuat oleh perusahaan-perusahaan yang terafiliasi ke Israel, maka uang kita yang dibelikan kepada barang-barang itu akan sampai kepada mereka, dan kemudian mereka membeli senjata, membuat persenjataan alat perang yang digunakan untuk membunuh saudara-saudara kita di Palestina. Bagaimana mungkin kita sebagai seorang muslim membantu mendanai musuh-musuh yang saat ini mereka sedang
membunuh, sedang menjajah saudara-saudara kita di Palestina. Oleh karena itu, beliau mengatakan Majelis Ulama Indonesia telah mengeluarkan fatwa yaitu nomor 83 tahun 2024 yang di situ mengatakan bahwa haram bagi kaum muslimin untuk membeli produk-produk dari perusahaan-perusahaan yang terafiliasi kepada Israel. Masih banyak barang-barang yang bisa kita beli dan kita yakin kita tidak akan sampai kelaparan kalau kita tidak membeli barang-barang atau makanan-makanan yang diproduksi oleh perusahaan-perusahaan yang terafiliasi ke Israel. ثانيا الجهاد بالمال في سبيل الله، وهذا مثل ما أخبرنا أنه لا يعد تبرعا ولا صدقة، وإنما هو جهاد فرضه الله عز وجل أن نقوم به عندما يكون الأمر بحاجة، وأي حاجة هي أن نرى أهلنا في غزة يموتون جوعا ونحن لا نحرك ساكنا. فالله يا شعب أندونيسيا، هبوا لنصرة أهلنا، هبوا لنصرتهم، ادعموهم فهم لا يجدون شيئا ليأكلوه. 27 طفلا ماتوا من أجل الجوع فقط، واستشهدوا فقط من أجل الجوع. فالله يا عالم. Kewajiban yang kedua adalah jihad kita dengan harta. Kalau saudara-saudara kita di Palestina mereka berjihad dengan nyawa, dengan jiwa, kita berjihad dengan harta, sebagian harta yang kita miliki. Mari kita sumbangkan sebagian harta yang kita miliki untuk membantu saudara-saudara kita yang sampai hari ini mereka kelaparan. Mereka meninggal dunia karena kelaparan, bukan hanya karena dibunuh, tapi juga karena kelaparan. Mereka tidak mendapatkan makanan yang bisa dikonsumsi. Dan donasi atau bantuan yang kita keluarkan itu bukan sedekah biasa, ya, bukan infak biasa, tapi itu bagian dari jihad harta. Bukan hanya sedekah, tapi itu termasuk kategorinya jihad harta. ثالثا ممكن تبين لماذا هناك تبرعات ولكن يموتون جوعا في هذه النقطة؟ يتساءل البعض بشكل سريع، يتساءل البعض لماذا يكون هنالك تبرعات ويموت أهلنا جوعا؟ سأقول لكم شيئا بسيطا فقط عن الإنزالات الجوية التي تنزل من السماء، لأننا لا نستطيع أن نرسلها عن طريق الحدود، لأن الحدود تدخل شاحنات بنسبة 1% أو أقل من احتياج أهلنا في غزة. وعند دخول تلك الشاحنات يختبئ اليهود عند بعضها ويضرب النار في أي غزي يقترب منها، فيروا الغذاء والأكل ولا يقتربوا. وعندما أتت الطائرات قالوا هذا فرجنا، الآن الحمد لله سنستطيع أن نأكل شيئا. Beliau menyampaikan, mungkin ada yang bertanya-tanya, saat ini kaum muslimin di Indonesia juga di negara-negara yang lain mengumpulkan bantuan yang untuk disampaikan kepada mereka. Pertanyaannya, mengapa mereka bisa meninggal kelaparan? Padahal bantuan dari mana-mana dikumpulkan. Nah, beliau menjelaskan bahwa hari ini semua perbatasan Palestina, terutama di Gaza itu dijaga oleh tentara Israel, tentara Yahudi yang mereka tidak mengizinkan bantuan itu masuk. Ada beberapa negara yang mencoba menurunkan bantuan lewat pesawat udara. Maka bantuan itu diturunkan. Begitu bantuan diturunkan di Gaza, ketika mereka mau mengambil bantuan itu, mereka ditembaki dan mereka meninggal dunia.
Jadi tidak dibiarkan untuk mendapatkan bantuan. Dan ada sebagian yang bantuan itu diturunkan tanpa menggunakan payung ya, sehingga bantuan itu kena ke saudara-saudara kita di Gaza dan sampai meninggal dunia karena terkena bantuan-bantuan yang mungkin berupa makanan dan lain sebagainya, logistik ya, ketika tidak menggunakan payung ya untuk mendaratkan bantuan itu. Begitu juga bantuan-bantuan yang lewat kargo yang melalui perbatasan Mesir ya, begitu ada bantuan yang masuk sedikit akan diambil oleh mereka ya, dan mereka ditembaki oleh tentara Yahudi. Itulah kondisinya. Tapi walaupun demikian, Bapak, Ibu dan hadirin dan hadirat sekalian, maka bantuan-bantuan kita insya Allah akan sangat bermanfaat. Kalau tidak hari ini, ketika dibuka perbatasan dan bisa memberikan bantuan, maka bantuan itu akan sangat bermanfaat. Kalaupun hari ini dilarang untuk menyampaikan bantuan ke sana, tapi bantuan ini digunakan untuk merecovery ya, karena saat ini begitu kehancuran begitu luar biasa yang ada di Gaza. Oleh karena itu ya, maka kami dari Basnas juga saat ini sedang melakukan pengumpulan bantuan, gerakan pengumpulan bantuan. Jadi insya Allah nanti Bapak dan Ibu yang akan menitipkan bantuan ya, ada relawan yang akan menerima, mengumpulkan bantuan-bantuan itu untuk disampaikan kepada saudara-saudara kita. فيتم قتلهم عندما يجتمعون لتلك المساعدات الإنسانية من قبل اليهود الغاصب. قتلوهم من الجوع، قتلوهم من القصف، قتلوهم تحت الركام، قتلوهم في المساعدات. هم يرتكبون المجازر بكل أنواعها. الله المستعان. Beliau menyampaikan lagi bahwa kondisinya seperti itu ya. Jadi mereka walaupun ada bantuan yang sedikit, ketika mereka mau menjangkaunya itu mereka harus berhadapan dengan peluru yang dihujankan oleh tentara-tentara Israel. ثالثا علينا العمل على جانب الوعي الفكري لكي ننشر ما يحصل مع أهلنا في غزة في كل أندونيسيا وكل العالم، أن نخبر أننا مع غزة ومع فلسطين، نستخدم مواقع التواصل الاجتماعي لننشر عنهم وننشر الوعي الفكري، أن ندرس ونتثقف تاريخ فلسطين والقدس وحقيقة الصراع وأحقيتنا في هذه الأرض المباركة. Kewajiban yang ketiga, kita menyampaikan informasi yang benar melalui media sosial, media-media yang kita miliki, informasi-informasi yang benar kepada saudara-saudara kita di Indonesia. Kita sampaikan apa yang terjadi di Palestina, apa yang terjadi di Gaza, apa hak-hak saudara-saudara kita di Palestina. Kita pelajari betul sejarah Palestina. Jangan sampai kita keliru memahaminya, karena ada sebagian orang yang keliru di dalam memahami sejarah Palestina. Oleh karena itu, ya, mari kita sampaikan pemahaman yang benar, informasi-informasi yang benar kepada saudara-saudara kita yang ada di Indonesia. رابعا وأخيرا علينا العمل في هذا الشهر والإخلاص لله والابتهال له بالدعاء لأهلنا في غزة بتعجيل الفرج القريب والنصر القريب، بأن يرزقهم يا الله النصر والفتح المبين على أعدائهم اليهود الكفرة الملاعين. اللهم انصر أهلنا المستضعفين في غزة، اللهم كن لهم عونا ونصيرا، ثبت اللهم أقدامهم واربط على قلوبهم وتجاوز عن سيئاتهم، ارحم شهداءهم واشف مرضاهم. اللهم يا الله وتولهم في رحمتك وانظر لهم بعين الرحمة والشفقة. اللهم يا الله واحرسهم بعينك التي لا تنام. اللهم يا الله كن مع مستضعفيهم. اللهم يا الله وأطعمهم من جوع واسقهم من عطش وأمنهم من خوف. اللهم يا مطعمة مريم في المحراب ارزقهم يا الله وأطعمهم.
أنت المطعم وأنت الغني، وأنت يا الله إليك المشتكى وإليك المصير. اللهم إنك تعلم ما يعانيه أهلنا في غزة من المحن والصعاب، ومن القتل والتجويع، ومن قهر الرجال على أولادهم وعلى نسائهم، وهم لا يستطيعون فعل شيء إلا أن يقولوا حسبنا الله ونعم الوكيل. اللهم عليك باليهود الكفرة الملاعين فإنهم لا يعجزونك. اللهم يا الله وخذهم أخذ عزيز مقتدر. اللهم يا مهلك عادا وثمود ويا مهلك الأحزاب، أهلك اليهود يا الله ومن يعاونهم. اللهم يا الله واكتب لنا صلاة في المسجد الأقصى قبل الممات، صلاة الفاتحين فيه يا الله. اللهم يا طهر المسجد الأقصى المبارك من الدنس. اللهم يا الله واحسن خاتمتنا وخاتمة آبائنا وأمهاتنا. اللهم وحينا على عبادتك وأمتنا على الشهادة في سبيلك، أنت ولي ذلك والقادر عليه. اللهم يا الله واحسن خاتمتنا. اللهم يا الله واجعلنا من عتقاء شهرك الشهر رمضان المبارك. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين، والحمد لله رب العالمين. Yang terakhir beliau menyampaikan bahwa kewajiban kita di bulan yang mulia ini, di bulan yang penuh berkah ini, dengan penuh keikhlasan mari kita mendoakan saudara-saudara kita yang ada di Palestina. Jangan lupa kita sisipkan dalam doa-doa kita di bulan Ramadan ini, setiap saat, setiap hari doakan saudara-saudara kita untuk kemuliaan saudara-saudara kita di Palestina, untuk kemenangan saudara-saudara kita di Palestina. Semoga Allah menolong saudara-saudara kita dan segera memberikan jalan keluar kedamaian, kemerdekaan untuk saudara-saudara kita di Palestina. Itu saja yang bisa kami sampaikan pada malam hari ini. Mohon maaf jika ada kata-kata yang kurang berkenan. Billahi fisabilil haq, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.